Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Bekanan bersama saya M. Natsir Konga. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya Sobat PPATK. Ya, 16 tahun sudah ya RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih juga belum diundangkan. Bolak-balik terus antara pemerintah, DPR, pemerintah. Tapi ada titik terang kemarin ya. Pemerintah sudah mengajukan surat kepada DPR untuk pembahasan RUU tentang perampasan aset ini. Tapi belum di 2025 ya. Ya mudah-mudahan saja di jangka menengah ya 2026 mungkin saja ini bisa dibahas. Terus kita semangat Sobat PPATK, terus kita semangat dan terus berdoa agar ini bisa terlaksana secara baik sehingga kita menjadi lebih baik lagi. Sobat PPATK, di tengah perjalanan bangsa kita menuju keadilan dan kemakmuran, hukum itu harus hadir ya sebagai fondasi yang kokoh menjaga harmoni antara hak dan kewajiban, antara kepemilikan dan tanggung jawab. Namun ketika aset yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat itu disalahgunakan atau dikuasai secara tidak sah, maka muncul kebutuhan kita semua untuk mendesak, untuk juga menegakkan kembali nilai-nilai keadilan yang menjadi roh dari keberadaan hukum itu sendiri. Sobat PPATK, rancangan undang-undang tentang perampasan aset menjadi sebuah refleksi mendalam atas perjuangan melawan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia adalah jembatan menuju sebuah tatanan hukum yang tidak hanya melindungi tetapi juga memulihkan apa yang telah dirampas dari masyarakat. Sobat PPATK, di dalamnya itu terkandung semangat kita semua ya untuk melawan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lain yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sobat PPATK, melalui undang-undang ini, kita tidak hanya berbicara tentang penghukuman, tetapi juga tentang penebusan, tentang memulihkan keseimbangan moral dan sosial yang telah terganggu. Ia adalah simbol keberanian hukum untuk berdiri di sisi yang benar, menantang mereka yang mencoba melarikan diri dari keadilan dan memastikan bahwa setiap aset yang berasal dari kejahatan tidak lagi menjadi bahan bakar bagi ketidakadilan. Semoga RUU ini menjadi bagian dari langkah besar kita untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan berlandaskan pada supremasi hukum. Mari kita wujudkan hukum yang tidak hanya tegas dalam penindakan, tetapi juga dia bisa bijaksana dalam pemulihan. Sobat PPATK, sebenarnya apa urgensi dari rancangan undang-undang perampasan aset itu sebenarnya? Ayo kita sedikit lihat ya. Saat ini regulasi Indonesia itu masih memiliki keterbatasan di dalam melakukan penyelamatan aset atau aset recovery yang merupakan hasil tindak pidana ataupun process of crime. Nah, dari hasil yang kita lihat ya, yang PPATK amati selama ini, kita mendapatkan informasi ya, petunjuk bahwa upaya aset recovery itu atas hasil tindak pidana di Indonesia itu belumlah optimal, khususnya pada perampasan aset terhadap hasil tindak pidana yang tidak dapat atau sulit dibuktikan tindak pidananya. Tapi jelas ada hasil kejahatannya, kan begitu.
Kalau kita lihat juga di situ ada diantaranya hasil tindak pidana yang dimiliki atau berada dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang telah meninggal dunia. Ya. Lalu kemudian permasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan penetapan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidananya. Ya. RUU ini kita juga semua tahu sudah diinisiasi penyusunannya oleh PPATK, ya, oleh pemerintah, yang dimotori oleh PPATK sejak tahun 2008 lalu dengan mengadopsi ketentuan dalam the United Nations Convention Against Corruption atau UNCIC dan konsep non-conviction based forfeiture dari negara-negara common law. Sobat PPATK, kalau kita lihat ya, pada contoh berikut ini, pada kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika itu telah diputus oleh Mahkamah Agung, terbukti dia melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam putusan Mahkamah Agung dimaksud, hakim juga memutuskan untuk mengembalikan aset terdakwa, katakanlah di dalam kasus Murtala itu sebesar 142 miliar yang telah disita oleh penyidik, kemudian dikembalikan kepada terdakwa Murtala. Kasus ini diyakini oleh PPATK itu bukan satu-satu kasus ya, di mana hasil tindak pidana diputuskan untuk dikembalikan kepada pelaku kejahatan, meskipun terbukti tindak pidana pencucian uangnya. Ini sesuatu yang sangat menyesakkan, Sobat PPATK. Hal-hal seperti ini, Sobat PPATK, sangat merugikan kita semua ditinjau dari aspek aset recovery. Dan kasus ini bahkan berpotensi pelaku kejahatan itu akan mengulangi perbuatan tindak pidananya dikarenakan tidak adanya efek jera yang bisa diberikan, yaitu dengan merampas aset dari pelaku kejahatan. Nah, Sobat PPATK, dalam rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini, kita melihat ada 3 substansi utama, yaitu unsplash wealth sebagai salah satu aset yang dapat dirampas untuk negara. Nah, kalau kita lihat dari RUU ini bisa ada di pasal 5 ya, ayat 1 huruf B, kemudian pada hukum acara perampasan aset ada pada pasal 7 sampai dengan pasal 46, dan pengelolaan asetnya pada pasal 47 sampai dengan pasal 57. Tapi ya Sobat PPATK, sebagai catatan, RUU ini kan terus ya berkembang, dibahas, diperbaiki, disempurnakan, dan ada masukan-masukan dan seterusnya. Jadi pasal per pasal itu bisa saja masih terus berubah ya. Bahkan juga kalau kita dengar pembahasan antara Menteri Hukum dan Komisi 3 DPR kemarin, akan diadakan pembicaraan informal ya antara pemerintahan DPR untuk lebih bisa mensinkronkan masukan-masukan yang ada, sehingga dalam pembahasan nantinya itu bisa berjalan lebih smooth lagi. Begitu Sobat PPATK. Kemudian kita melihat unexplained wealth. Ini merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambah kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana. Kemudian Sobat PPATK, ada hukum acara perampasan aset yang diatur secara khusus. Dikarenakan hukum acara perampasan di dalam rancangan undang-undang ini menekankan pada konsep negara versus aset atau in rem. Dan hal ini berbeda ya dengan hukum acara pidana yang menekankan konsep negara versus pelaku kejahatan atau in personam.
Konsep IMREN ini juga mengatur mengenai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikat baik dan memiliki keterkaitan dengan aset yang diajukan dalam permohonan perampasan aset. Sobat PPATK, selain itu, rancangan undang-undang perampasan aset terkait dengan tindak pidana juga mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari paling tidak 9 jenis kegiatan, seperti bagaimana penyimpanannya, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengambilan aset. Di sini PPATK berpendapat bahwa apabila RUU perampasan aset ini terkait dengan tindak pidana itu dapat segera ditetapkan, akan dapat membantu pengembalian kerugian negara, baik berasal dari hasil tindak pidana, korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana ekonomi lainnya, dan semua tindak pidana asal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 tentang tindak pidana asal. Di sana semua disebutkan korupsi, penyuapan, illegal logging, illegal mining, dan seterusnya. Sobat PPATK, rancangan undang-undang perampasan aset ini terkait dengan tindak pidana sejalan dengan salah satu agenda dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto untuk tentunya membantu memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, pelayanan publik. Tentu kita dengan undang-undang ini memperkuat visi dan misi dari Bapak Presiden. Selanjutnya Sobat PPATK merekomendasikan agar rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini terkait dengan tindak pidana untuk segera dapat diundangkan karena selain ini sangat mendesak dan perlu untuk tadi menegakkan keadilan itu. Sobat PPATK, dalam perjalanan membangun bangsa yang berkeadilan, kita belajar bahwa hukum bukan sekedar alat untuk menghukum, tetapi juga jembatan menuju perbaikan dan pemulihan. Rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini adalah panggilan kita semua untuk berdiri tegak melawan ketidakadilan dan membangun tatanan sosial yang berlandaskan integritas. Seperti kata Nelson Mandela, keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum mereka yang bersalah, tetapi memastikan bahwa keadilan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Dengan disahkannya undang-undang ini, kita berharap tidak hanya menindak kejahatan itu sendiri, tetapi juga memberi harapan bahwa hukum dapat menjadi lentera bagi mereka yang terempas haknya. Menghadapi tantangan besar seperti ini, kita perlu mengingat apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari tindakan Anda, tetapi jika Anda tidak bertindak, tidak akan ada hasil sama sekali. Undang-undang ini adalah bentuk nyata dari tindakan kolektif kita untuk memastikan bahwa hajat bangsa tidak lagi menjadi alat untuk memperkaya segelintir, melainkan untuk kemaslahatan semua kita, rakyat Indonesia, anak bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, kita juga harus terus berani melangkah.
seperti yang diingatkan oleh Eleanor Roosevelt. Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi-mimpi mereka. Mimpi tentang Indonesia yang bersih, berintegritas, dan penuh keadilan hanya akan tercapai jika kita bersatu mewujudkan diundangkannya undang-undang perampasan aset ini. Tentu ya, hal ini sejalan dengan pesan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Korupsi adalah musuh utama bangsa. Tidak ada toleransi bagi mereka yang merampas hak rakyat. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan kekayaan negara kembali untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Melalui komitmen kuat seperti ini, kita diteguhkan untuk berjuang lebih keras melawan kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi tindakan nyata. Semoga perjalanan ini menjadi titik tolak kebangkitan hukum yang lebih tegas, berdaya, dan berkeadilan. Mari kita jaga semangat ini, karena seperti yang dikatakan oleh John F. Kennedy, setiap pencapaian besar di dunia dimulai dengan keyakinan bahwa itu mungkin. Dengan keyakinan dan kerjasama, kita akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan bermartabat. Oke, Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?